Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizul alim kullu harfin kutiba yatubu abadal abidin. Qadara zahirin radhiyallahu anhu wa anil muslimin. Qala radhiyallahu anhu. Adapun artinya dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran. Barang yang menunjuki atas kebenaran sesuatu barang. Adapun dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya adalah itu memadai dengan dalil ijmali, yaitu keadaan bumi, langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Kita sudah mengetahui arti daripada ma'rifat, mengenal kepada Tuhan, yaitu suatu itikat yang kuat, yang kokoh, yang tidak bisa digoyangkan sedikit pun itikat tadi, karena ada membawa dalil yang kuat. Itikat yang kuat, yang kokoh, yang tidak bisa digoyangkan karena sudah membawa dalil yang kuat. Makrifat keyakinan, itikat yang kuat, kemudian dalilnya kuat pula. Dalil yang kuat sama ada dalil naqli atau dalil aqli. Dalil naqli daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalil aqli secara akal. Jadi Habib Utsman Batawi disebut dalam kitab menyebutkan dengan dua dalil, karena orang Mu'tazilah mereka hanya secara akal saja. Jadi Habib Utsman Batawi sekarang ini kita beliau membuatkan dua dalil untuk mengenal kepada Tuhan, baik dalil secara akal atau dalil secara naqli, Al-Quran atau hadis Nabi. Nah, kemudian beliau menyebutkan apa itu pengertian daripada dalil. Dalil, kata beliau, yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran sesuatu itu barang. Dalil disebut juga dengan keterangan, bukti atas sesuatu yang menunjuki kebenaran. Contohnya kita melihat kukus api. Kukus api tadi menunjukkan kebenaran bahwa di situ ada api. Ada api di situ. Kukusnya nyala kelihatan. Nah, kukus tadi adalah dalil. Dalil yang menunjukkan kebenaran bahwasanya di situ ada api. Datangi dia pasti ada api di sana. Nah, itu dalil kan? Contohnya di rumah kita ada tahi ayam. Nah, ketika melihat tahi ayam ini dalil menunjukkan bahwasanya ada ayam masuk ke rumah kita karena ada kotoran ayam tadi. Nah, untuk mengenal kepada Allah Ta'ala supaya kuat makrifat kita kepada Tuhan, kita harus punya dalil, punya fakta, punya keterangan yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalil kukus api tadi. Jadi untuk mengenal kepada Tuhan, contoh lain misalnya kita melihat langit di atas. Langit di atas menunjukkan kepada orang yang menciptakan langit, menunjukkan kepada orang yang ulah itu langit.
Nah, untuk mengenal kepada yang kita kehendaki tadi, kita yang pertama harus berpikir dulu. Berpikir. Yang kedua, kita harus punya ilmu pengetahuan. Dengan dua inilah kita akan mengenal kepada Tuhan. Bahwasanya di langit di situ menunjukkan kisah Tuhan. Kalau kita melihat langit tidak ada dua nih, kita melihat langit ya langit sudah. Apa yang ada hanya kisah langit. Nah, supaya kita melihat kisah Tuhan di langit, kita harus menggunakan di dalam ilmu ma'rifat tauhid itu harus ada dua dalam diri kita. Yang pertama, kita gunakan akal untuk berpikir. Hanya orang yang mengenal Tuhan hanya berakal di perintah Tuhan. Karena halus yang belum balik, Tuhan kada menyuruh untuk mengenal pada Tuhan. Kalau sudah balik wajib. Ada Sayyidina Ali dikatakan, wahai Sayyidina Ali, biar kamu mati halus kan mati Tuhan. Bila mati halus, surga. Tapi bila mati Tuhan, belum tentu surga. Bisa neraka atau surga. Sayyidina Ali mengatakan, aku mati Tuhan pada halus. Bingung orang. Yang mati halus itu surga. Kalau sudah Tuhan belum tentu lagi. Kenapa wahai Sayyidina Ali yang memilih mati Tuhan daripada mati halus? Mati halus sudah jaminan surga. Apa jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ijazah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku bila mati halus, aku belum mengenal kepada Tuhan. Tapi kalau aku mati dalam keadaan Tuhan, aku kalau belajar ilmu untuk mengenal Tuhan. Nah, dengan mengenal Tuhan disitulah kena di hari kiamat di dalam surga kita kalau memandang kepada Tuhan. Dengan kadar apa pandangan kita itu waktunya, dengan kadar nilai makrifat di dalam hati kita. Bila makrifat kita kuat kokoh di dalam hati kita, maka di akhirat kita lawas melihat kepada Tuhan. Tapi bila sedikit satu dua. Nah, itu harus ada dua kalau kita hendak mengenal kepada Tuhan. Pertama, gunakan akal untuk berpikir. Yang kedua, harus ada ilmu pengetahuan masalah yang dipikirkan. Apa ilmunya? Ya ilmu sifat 20. Nah, tadi misalnya Nabi Adam. Tadi langit dalil menunjukkan bahwasanya ada pada waktu itu orang yang menciptakan langit. Sudah ada orang yang pada waktu itu yang mengulang langit. Nabi Adam ada dunia. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengadakan Nabi Adam? Mana dalil bukti yang mengadakan Nabi Adam? Timbul ada Nabi Adam di dunia. Menjadi satu pertanyaan. Dahulu Adam kada ada. Kemudian Nabi Adam ada. Berarti sudah ada orang yang maulah Nabi Adam. Sudah ada pada waktu itu orang yang sudah ada maulah Nabi Adam. Nah, orang yang maulah Nabi Adam supaya kita dapat kenal, tahu, menghajatkan dua penting. Pertama berpikir, yang kedua ilmu pengetahuan sifat 20. Bila ada dua ini kenal bahwasanya Adam yang asalnya kada. Setiap kada mustahil ada, berarti ada yang mengadakan Nabi Adam. Siapa orangnya? Kita kalau mengenal menjawab kalau sudah ada dua ini. Apa dua tadi? Yang pertama akal akan berpikir. Yang kedua ada ilmu pengetahuan tentang sifat 20. Tahunya melihat langit berarti orang itu ada berpikir, dan orang itu kalau ada ilmu pengetahuan sifat 20. Tapi kalau orang melihat langit itu menunjukkan ada orang yang sudah ada maulah langit. Artinya ada sudah orang yang maulah langit, itu
itu yang kita cari. Bila kau mencari dengan dua tadi, berarti kita sudah makrifat kepada Tuhan dengan sifat Tuhan yang mengadakan itulah. Nabi Adam tadi, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam asalnya kan ada, kemudian ada, berarti sudah ada nih orang sebelum Nabi Adam. Ada sudah ada orang yang sebelum Nabi Adam yang maulah Nabi Adam. Siapa orangnya? Orang yang kau berpikir, dia menjawab hanya Allah yang mengadakan Nabi Adam. Jadi yang pertanyaan, siapa yang mengadakan Nabi Adam? Yang mengadakan Nabi Adam adalah orang yang sudah ada maulah Nabi Adam sebelum Nabi Adam lahir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam Tuhan adakan, kemudian Hawa pun, Hawa melahirkan anak sampai melahirkan cucu apa segalanya sampai kita. Jadi kita ini adanya kita ini apa? Asalnya kita kan ada timbul ada di dunia. Berarti ada orang yang mengadakan, yang ada orang yang mengadakan kita sebelum kita. Kembali kepada Nabi Adam. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.